Pernahkah kalian mendengar argumen ini? Agamanya ada 2.500. Dengan Tuhannya yang tentunya lebih banyak lagi. Karena satu agama kan Tuhannya bisa lebih dari satu ya. Iya. Dengan Tuhannya lebih banyak lagi. Pertaruhan orang beragama itu lebih 0,00 untuk menemukan mana yang benar daripada saya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau Anda salah? Saya balik, bagaimana kalau Anda salah? Kedengarannya seperti argumen yang kuat. Tapi mari kita bedah dengan akal sehat, dengan penalaran ilmiah, dan dengan kebenaran yang hakiki berdasarkan sumber-sumber Islam. Banyaknya pilihan tidak berarti tidak memilih adalah solusi. Bayangkan jika seseorang berkata, ada ribuan jenis makanan di dunia ini, jadi saya lebih baik tidak makan sama sekali karena bingung memilih. Apakah ini logis? Tidak. Karena manusia butuh makan untuk bertahan hidup, maka solusinya bukan menghindari makan, tetapi mencari makanan yang paling bergizi dan terbaik. Begitu juga dengan agama, faktanya, banyaknya agama bukanlah alasan untuk tidak mencari kebenaran, melainkan justru alasan untuk mencari dengan lebih serius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan banyak pilihan. Dari pekerjaan, pasangan hidup, hingga keputusan medis, tapi itu tidak berarti kita harus menghindari memilih. Lebih jauh lagi, banyaknya agama tidak membuktikan bahwa semua agama benar. Sama seperti dalam sains, ada banyak teori yang berbeda, tapi kita harus mencari mana yang paling sesuai dengan bukti dan realitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberikan akal dan panca indera untuk mencari kebenaran, bukan untuk menghindarinya. Jika semua agama salah, seharusnya peradaban manusia telah meninggalkan agama sepenuhnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa agama tetap bertahan sepanjang sejarah manusia dan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Ini menunjukkan bahwa agama memiliki nilai dan makna yang tidak bisa diabaikan. Menurut penelitian Pew Research Center, pada tahun 2050, jumlah pemeluk agama akan terus meningkat, dengan Islam menjadi agama yang paling cepat berkembang. Ini membuktikan bahwa agama bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi memiliki daya tarik rasional yang kuat. Jika seseorang memilih untuk tidak beragama, ia harus siap menghadapi kemungkinan bahwa ia telah salah dalam keputusannya. Mari kita analisis dua skenario. Jika Tuhan tidak ada, orang beragama tidak mengalami kerugian berarti karena mereka menjalani kehidupan dengan nilai moral, harapan, dan tujuan hidup. Jika Tuhan ada, orang yang tidak beragama menghadapi konsekuensi abadi berupa siksaan di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran. Dalam bahasa filsafat, ini dikenal sebagai taruhan Pascal, yaitu bahwa memilih untuk percaya kepada Tuhan jauh lebih rasional daripada mengambil risiko tidak mempercayainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tujuan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya. Salah satu dampak terbesar dari tidak beragama adalah kehilangan standar moral yang kokoh. Tanpa konsep Tuhan dan kehidupan setelah mati, tidak ada alasan logis untuk berbuat baik kecuali karena kepentingan pribadi atau sosial. Ini membuka peluang bagi relativisme moral, di mana kebaikan dan keburukan menjadi subjektif dan berubah-ubah tergantung keadaan. Dalam sejarah, banyak ideologi yang menolak agama berakhir dengan kehancuran moral. Uni Soviet yang mengusung ateisme negara berakhir dengan kebrutalan rezim Stalin yang membunuh jutaan orang. Revolusi kebudayaan di Tiongkok juga menampilkan bagaimana ketika agama dihapuskan, manusia kehilangan landasan moralnya. Sebaliknya, Islam memberikan landasan moral yang jelas dan konsisten. Dan tidaklah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107
Al-Quran adalah kitab yang tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang manusia untuk membuktikan apakah ada kitab lain yang bisa menandingi Al-Quran. Maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya jika kamu orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 23. Selama 1400 tahun, tidak ada satupun teks yang mampu menyaingi keindahan bahasa, kandungan ilmiah, dan kedalaman filosofis Al-Quran. Islam adalah satu-satunya agama yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas fenomena alam jauh sebelum ditemukan oleh sains. Proses pembentukan janin, surah Al-Mu'minun ayat 12-14, ditemukan dalam embriologi modern. Perluasan alam semesta, surah Az-Zariyat ayat 47, sesuai dengan teori Big Bang. Lapisan atmosfer, surah Al-Anbiya ayat 32, baru dibuktikan dalam penelitian ilmiah abad ke-20. Jadi, benarkah lebih baik tidak beragama daripada bingung memilih agama? Atau justru itu adalah alasan untuk tidak mau mencari kebenaran? Jika kita benar-benar mencari kebenaran dengan hati yang tulus, bukankah kita akan menemukan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mampu menjawab pertanyaan manusia tentang tujuan hidup, hakikat keberadaan, dan kehidupan setelah mati? Islam tidak meminta kita percaya buta. Islam meminta kita untuk berpikir, menganalisis, dan mencari kebenaran dengan akal yang sehat. Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Surah Ali Imran ayat 190. Maka, gunakanlah akal sebelum terlambat. Pilihlah dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu, bukan kebingungan.